Selamat siang untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kisah-kisah inspirasi negara yang menguasai sains dan teknologi. Dan ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Yolja Fendriani SPD MSI. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Melka Cynthia Siburian dengan NIM F1C321032 dari Prodi Fisika kelas B R002 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pendidikan di bidang sains dan teknologi merupakan bagian penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kemandirian suatu bangsa, maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan oleh sejauh mana bangsa tersebut menguasai sains dan teknologi. Perkembangan sains dan teknologi dalam sebuah negara telah menjadi sebuah landasan atau tolak ukur bagi kemajuan bangsa dan negara yang bersangkutan. Faktanya, saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk mengembangkan sains dan teknologi, baik dalam bidang medis, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan negara-negara yang menguasai sains dan teknologi di dunia. Sebenarnya, banyak negara yang menguasai sains dan teknologi. Tapi di sini saya akan menjelaskan 10 negara saja yang menguasai sains dan teknologi. Yang pertama, negara Singapura atau yang dikenal dengan Republik Singapura adalah sebuah negara pulau yang berada di kawasan maritim Asia Tenggara di ujung selatan Semenanjung Malaya. Negara Singapura dikenal sebagai macan Asia dan merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terkenal sebagai negara maju. Maka tak heran jika negara Singapura mampu menguasai sains dan teknologi. Singapura adalah salah satu negara dengan sistem kesehatan terbaik di dunia. Bahkan ada banyak pasien dari negara-negara lain datang ke Singapura khususnya untuk berkonsultasi dan berobat ke dokter. Dalam laman The International News, sistem kesehatan di Singapura memang berbeda dengan negara lain. Pemerintah Singapura juga memasarkan sistem kesehatannya di seluruh dunia. Yang kedua adalah negara Rusia. Rusia merupakan negara terbesar di dunia membentang dari Asia Utara hingga Eropa Timur. Negara ini menguasai 11% daratan di bumi. Rusia sudah menjadi salah satu negara yang fokus pada sains, terutama di bidang persenjataan dan eksplorasi luar negeri. Sejak zamannya Uni Soviet masih ada, laman Space mencatat bahwa Badan Antariksa Rusia atau Baskosmos dibentuk secara resmi pada tahun 1992. Namun pada era 1950-an, Badan Antariksa Uni Soviet sudah ada dan aktif menjalankan misi-misinya ke luar angkasa. Meskipun Uni Soviet telah runtuh, bagaimanapun negara ini pernah mengukir sejarah hebat melalui manusia pertama di dunia yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Ketiga adalah negara Kanada. Kanada adalah negara kedua terluas di dunia dan sangat terkenal dengan alam yang indah, terutama di bentang pegunungannya yang luas. Di bidang medis, sistem kesehatan di Kanada telah menjadi tolak ukur dan percontohan bagi banyak negara. Nah, ternyata hebatnya lagi, Kanada bekerjasama dengan NASA Amerika telah menjadi bagian penting dalam visi dan misi yang berhubungan dengan eksplorasi luar angkasa. Melalui laman resminya, Badan Antariksa Kanada telah mengambil bagian penting untuk berpartisipasi melakukan studi dan penelitian di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Yang keempat ada negara Tiongkok. Tiongkok sudah bisa membuktikan bahwa mereka layak disebut sebagai negara yang memajukan ilmu pengetahuan. Salah satu bidang sains Tiongkok yang pernah menghebohkan dunia adalah cloning. Seperti dicatat dalam laman Science Nature,
Tiongkok sudah sering melakukan cloning dengan beberapa spesies hewan dan bahkan pernah berkembang isu mengenai cloning bayi manusia. Meskipun kerap mendapat kecaman dari negara lain, Tiongkok telah melanjutkan studi mengenai cloningnya tersebut. Yang kelima, Prancis. Prancis terkenal sebagai negara penghasil pesawat terbang di bawah bendera Airbus. Bahkan, hampir semua negara di dunia telah menggunakan Airbus sebagai modal transportasi udara. Tentunya di samping Boeing milik Amerika Serikat. Menurut laman resmi Airbus, di seluruh dunia perusahaan milik Prancis tersebut telah mempekerjakan sekitar 68.000 orang. Yang keenam, Jepang. Jepang adalah negara yang mencapai hasil di setiap bidang, mulai dari teknologi bio hingga robotika. Jepang terkenal dengan penelitian ilmiahnya yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar di berbagai bidang seperti mobil, elektronik, mesin, teknik gempa, optik, robotik, industri logam. Yang ketujuh ada Finlandia. Finlandia dikenal sebagai negara berteknologi tinggi. Dalam hal teknologi industri, Finlandia bisa dibilang lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Hal itu karena Finlandia tidak hanya berfokus pada keunggulan teknologinya semata, namun juga memperhitungkan dampak bagi kesehatan manusia. 8. Kanada. Kanada memiliki sektor teknologi yang sangat maju. Pemerintah Kanada sangat mendorong ilmu dan penelitian. Tak hanya berfokus pada bioteknologi, Kanada juga sibuk menciptakan mesin interaksi nirkabel dan mesin bermerek Supersonics bermesin ganda Avro-Row. Yang kesembilan, Inggris. Inggris adalah negara industri modern pertama di dunia. Sebut saja mesin jet, mesin lokomotif, World Wide Web, motor listrik, bola lampu pijar, dan telegraf listrik komersial. Semuanya ditemukan di wilayah Inggris. Baru-baru ini, Inggris mengkhususkan diri pada teknologi militer termasuk kendaraan tempur tanpa awak, BAE System Taranik. Teknologi ini menghasilkan hasil yang spektakuler di medan perang di Irak. Yang ke-10 yaitu Korea Selatan. Korea Selatan juga merupakan tempat kelahiran perusahaan teknologi seperti LG, Hyundai, dan Samsung. Deretan merek yang berhasil bersaing dengan merek teknologi global seperti Apple dan Toyota. Ilmuwan Korea Selatan telah memberikan kontribusi signifikan di berbagai bidang seperti robotik. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai negara-negara yang menguasai sains dan teknologi di dunia ini. Dan saya mendapatkan sumber ini dari 6 daftar pustaka yang saya tampilkan. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.